Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah membuat pasangan hanya melihatku seorang. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video nih yang bikin iri ya. Ada pasangan yang satu ini walaupun usianya sudah senja tapi tetap romantis. Coba kita intip ini dia nih pasangannya nih. Kisah dari sepasang kakek dan nenek bernama Sarwan dan Tun seolah mampu menjawab keraguan banyak orang. Hidup sederhana di sebuah desa, kisah cinta Sarwan dan Tun mendadak viral setelah diunggah oleh akun Instagram @okiarisandi. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa begitu ya Bu ya, Pak ya, amin. Nah tapi gini nih buat Ustadz Syam nih izin nih. Ya, Saya siap. pernah denger nih bahwa orang memasuki usia seperti Ustadz Maulana hampir 50 tahun. Kesian banget. Udah 50 tahun ini. Iya 50 tahun. Allah. Itu katanya akan mengalami yang namanya puber kedua. Nah gimana tuh caranya membuat pasangan kita itu bisa tetap jatuh cinta sama kita aja untuk kesekian kalinya. Biar gak jatuh cinta ke orang lain. Berarti ini tips buat ibu-ibu nih. Tips buat ibu-ibu. Bapak-bapak juga biar gak terlalu gatel. Silakan Ustadz Maulana. Ustadz Syam. Tapi habis Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan rasa sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang senantiasa memikirkannya. Berarti tips agar senantiasa langgeng tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena kita semua adalah pengantin baru Bu. Kita pengantin baru, ada yang baru 20 tahun. Ada yang baru 10 tahun, kami baru 3 tahun, ada yang baru mungkin sebulan, kita semua pengantin baru. Artinya pengantin baru apa? Senantiasa berpikir. Bagaimana caranya orang berpikir? Ya ngaji. Bagaimana supaya kita berpikir? Ya kita belajar, kita taklim. Karena tidak ada yang namanya yang berpengalaman dalam pernikahan. Senantiasa kita melihat contoh agung daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal kami sebutkan ada dua. Yang pertama niatnya, yang kedua jalannya. Jalannya ini bagaimana bisa kita dapatkan jalan sulukus soleh ini. Jalan orang-orang soleh hanya dengan mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Hanya dengan mengambil pelajaran daripada orang-orang soleh. Termasuk diantaranya kita lihat video tadi. Kenapa bisa mereka seperti itu? Maka kita cari jalannya kenapa mereka seperti itu. Kenapa baginda Nabi SAW bersama dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah pada saat Nabi berumur 40 tahun. Berarti Ibunda Khadijah sudah berumur 60 tahun. Bagaimana agar Nabi SAW tetap cinta kepada Ibunda Khadijah? Ibunda Khadijah senantiasa membersamai Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad berjalan daripada rumahnya ke Gua Hira yang jaraknya kurang lebih 5 km, menaiki anak tangga kurang lebih 600 anak tangga kalau sekarang. Kalau dulu belum ada anak tangga. Naik ke atas sana, Ibunda Khadijah dengan setia menenteng daripada makanan untuk Nabi SAW. Banyak sekarang orang, bagaimana suaminya mau cinta? Suaminya minta kopi, dia bilang, udah aku masakin air panas, ada kopi, ada gula, tinggal kau bikin sendiri.
Subhanallah, Ibunda Khadijah berumur 60 tahun. Kenapa bisa demikian Nabi mencintainya? Karena Ibunda Khadijah meskipun berumur 60 tahun tetap menenteng makanan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan Nabi, Ustaz. Kalau suamiku kayak Nabi ya saya juga kayak Khadijah. Itulah alasannya orang-orang yang tidak mau ngaji. Banyak panitia pengajian request kepada kami. Kata panitia pengajian, Ustaz bulan depan temanya tentang Khadijah lagi. Kenapa Pak Haji? Karena kebetulan kalau istriku ikut lumayan lah berubah 1 minggu. Lumayan berubah 1 minggu katanya. Kenapa? Itulah yang disebut dengan sulukut tarik, sulukus saleh. Jalannya orang-orang saleh, tariknya orang-orang saleh. Senantiasa kita mendengar kisah-kisah orang saleh sehingga kita mengambil pelajaran darinya. Maka Allah katakan ini tanda-tanda kebesaran Allah hanya bagi orang-orang yang berpikir. Yang kedua, bagaimana dengan laki-lakinya tipsnya agar tidak mencintai yang lainnya karena dia berada di puber kedua. Maka Nabi mengingatkan kalau kau melihat yang di luar maka pulanglah ke rumahmu karena yang di rumahmu itu sama aja. Wah, tuh Pak, sama aja yang di rumah sama yang di luar. Jangan Casingnya cari-cari aja beda. lagi. Iya. Casingnya aja beda. Casingnya aja beda. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Lumayan lah katanya nonton Islam itu indah. Paling enggak seminggu istrinya jadi baik ya. Kalau nonton tiap hari kan akhirnya kan tiap hari jadi baik ini. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio untuk tanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya. Oke Ibu izin yang dari yang jauh dulu nih. Dari Banjarmasin nih mohon izin silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Ustadz Maulana, sebetulnya mencintai pasangan yang benar itu sebelum atau sesudah menikah sih Ustadz? Ibu dengan namanya si Ibu siapa? Oh, nama saya Ibu Ngatinem dari Banjarmasin, Majelis Taklim Hayatah dari Banjarmasin, Wih, Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dong dari Kalimantan jauh-jauh. Kalau Ibu dulu mencintainya sebelum atau sesudah? Sebelum dan sesudah ya? Oh sebelum dan sesudah. Saya mau tanya, Iya. Ibu tinggal di gang mana? Di gang mana? Kok di gang mana? Kan di Banjarmasin banyak gang juga. Kebetulan saya di Martapura, Oh, di Kabupaten Martapura. Banjar. Oh, Ini suami saya ada juga. Oh ada di suami. Gak usah tanya-tanya makanya ada suaminya. Ntar suami cemburu. Jawab aja. Mohon izin silakan Ustaz Maulana. Bapak cintanya sebelum atau sesudah menikah? Sesudah dan Sesudah. sebelumnya berarti Bapak gak cinta tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Cinta itu ketika sesudah menikah. Tidak ada cinta sebelum menikah. Cinta sebelum nikah itu nafsu. Yang ada suka. Ulangi. Suka. 1, 2, 3. Suka. Sebelum nikah namanya suka. Sesudah nikah namanya cinta. Cinta pranikah namanya suka. Kalau ada yang mengatakan makanya aku cinta padamu. Itu suka sebenarnya. Suka. Mohon maaf ya. Makanya dilarang pacaran dalam Islam. Dilarang pacaran. Jamaah. Jadi apa bedanya cinta sama suka? Cinta itu harus didasari karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena ada suka dengan penglihatan, ada suka dengan hati, ada suka dengan perut, ada suka dengan di bawahnya perut. Nggak usah dibahas. Yang halal itu yang karena Allah. Jamaah. Maka buatlah sesudah menikah, bagaimana tahapan cintanya? Tahapan cintanya adalah memberikan ketenangan. Tahapan cintanya adalah senantiasa memberi. Tahapan cintanya adalah menerima. Makanya ada 6 tingkatan cinta. 1, biasa. Ini biasa. Yang kedua simpati. Yang ketiga empati. Maka biasa itu kepada siapapun biasa. Tapi ada yang namanya simpati. Simpati karena kepedulian. Empati karena ini kita ini di sini empati. Kasih dulu ini. Itu namanya empati. Ya.
Ini yang ya semuanya simpati. Iya. Nah naik di atasnya makanya kerinduan. Tapi. Itu berat. Biar aku aja yang nanggung rindu itu. Jadi biasa, Ah. simpati, empati, rindu. Inilah yang diharapkan kerinduan. Kalau di atasnya jangan dulu. Tapi kalau seandainya orang dinikahinnya nggak dijodohin, awalnya kan nggak suka, nggak cinta. Dengerin, itu dalam tahapan itu akan ada timbul. Ah. Dari biasa jadi simpati, empati, kemudian rindu. Kan tadi segmen sebelumnya sudah disampaikan. Oh iya benar. Ada namanya karena akhlak. Tapi dua, mau Apa tahu yang tuh? kedua Iya. itu? Apa tuh? Yang kedua itu adalah kemesraannya kepada Rasulullah dan penghambaannya kepada Allah. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo. Dari sini lagi dulu ya Bu ya, izin ya. Nih coba nih Ibu nih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Boleh Ibu. perkenalkan nama saya Yani dari Majelis Taklim Ayata, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepuk tangan dong buat Ibu Yani yang udah berani angkat tangan. Silakan Ibu pertanyaannya. Pasangan saya tuh cuek dan tidak romantis ya Ustadz. Ini yang mana orangnya? Abang ada di sini orangnya? Nggak ikut Ustadz, nggak ikut. Oh gitu. Tidak ikut. Bagaimana nggak ikut Ustadz? Makanya kan gak romantis, gak ikut lah. Terus. Bagaimana menyatakan rasa cinta saya dan suami bisa romantis? Oh gitu. Terima kasih Ustadz. Itu aja Ibu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih banyak. Wah, tepuk tangan dong buat Ibu Yani sekali lagi. Habib, izin Bib. Nih Bu, pasangan romantis. Kemana-mana istri ditenteng. Diajak dong. Diajak. Yang kemarin aku ketemu istrinya di acara, Nah. nggak ada. Oh gak ada ya. Silakan Bib, Fadl Bib. Ngajar. Ngajar. Afwan Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak di antara kita yang tidak romantis. Bagaimana menciptakan romantis terhadap pasangan? Ketika suaminya tidak romantis, istrinya wajib romantis dan mengajarkan bagaimana caranya untuk romantis. Dulu saya nggak romantis, ya kan? Diajarkan sama istri saya untuk romantis. Begitu Ustadz. Sehingga apa? Sehingga menghasilkan sosok saya sekarang ini menjadi romantis. Karena apa? Karena berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui daripada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat minum bekasnya Siti Aisyah, ya kan? Diminum. Terus apa lagi? Mandi bareng. Terus apa lagi? Ajak main bersama. Terus apa lagi? Menikmati kehidupan bersama dengan istrinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Dan berbentuk apa? Berbentuk kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Ustadz Maulana sampaikan, cinta karena Allah, sayang karena Allah, dan kamu berada bersama saya karena takdir Allah, karena ridhonya Allah, semua karena Allah, dari Allah untuk Allah. Ini adalah yang terbaik. Terus ditanya lagi, bagaimana ketika saya nggak romantis, ya kan? Untuk menjadikan romantis, bujuk terus, baikin terus, sayangi terus, cintai terus, maka akan menimbulkan romantis. Sisi ini nggak romantis, cari lagi sisi yang lain. Tegur yang baik, sayangin, hormatin, kasih hadiah, tahadu tahabu. Hadiah mengandung cinta dan kasih sayang. Dan juga ada satu sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Darda. Sampai-sampai kalau lagi malam, sholat malam gak berhenti-berhenti. Puasa gak berhenti-berhenti. Ini Abu Darda. Abu Darda ini begitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melupakan istrinya. Sampai Salman mampir ke rumah Abu Darda, Salman bilang, "Ya Abu Darda, aku gak mau makan sebelum kamu makan bareng sama aku. Dan aku gak akan tidur sebelum kamu tidur. Kamu tidur sama istrimu. Ayo temani istrimu." Karena apa? Karena di dalam kitab dijelaskan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Ada hak Allah di dalamnya untuk beribadah kepada Allah. "Walinafsika 'alaika haqqan." Dan juga ada hak untuk diri kita, menyayangi diri kita, ada waktunya tidur, ada waktunya istirahat, ada waktunya jalan-jalan, kuliner, makan enak. Betul gak Bu? Betul. Ya kan? Ada waktunya untuk healing bagi yang sakit, untuk apa lagi? Untuk memperbaiki diri dan jiwa kita agar lebih tenang. Ini dunia. Dunia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Walinafsika 'alaika haqqan. Ada haknya. An-naumul haq, tidur itu hak. Akulu hak, makan itu hak. Dan semua ada haknya. Tadi yang Ustaz Maulana sampaikan tuh.
Ya kan, pusar ke bawah, itu hak. Walaupun saya Maulana udah lupa rasanya. Nah intinya apa? Wali ahlika alaika haqqan. Ada juga hak untuk siapa? Untuk keluarganya. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Memanjainya, menyayanginya, mencintainya, menghormatinya, dekat kepadanya. Dan menjadikan kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Ini harapan untuk mencari berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia, ingat, tidak ada manusia yang tidak mau hidupnya itu apa? Hah? Semua pengen bahagia, nggak ada yang pengen susah, nggak ada yang pengen ribut, nggak ada yang pengen celaka. Semua pengen bahagia, semua pengen ketenangan, pengen cinta, pengen kasih sayang. Bagaimana caranya? Yang satu nggak romantis, satu berusaha untuk romantis. Yang satu kurang romantisnya, yang satu lebih romantisnya. Dua-duanya udah romantis, ciptakan kebahagiaan. Yang satu tukang marah, yang satu sabarin aja. Setan udah. Masya Allah. Udah setan. Jadi memang kalau itu yang namanya pasangan buat romantis ini Bu harus dilatih ya Bu ya. Betul. Memang kadang suka ada yang malu-malu, nanti kita lanjut lagi deh kalau gitu ya. Iya, tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Saya mau coba kasih kesempatan satu lagi deh dari Banjarmasin buat nanya, boleh silakan angkat tangannya Ibu. Wah dari atas, iya silakan. Mana Ibu nih, dia nih, iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulunya penyanyi rock, pegangnya dua tangannya. Ibu yang di pojok agak geser-geser. Iya. Takut jatuh. Oh iya takut jatuh, iya. Silakan Pertama Ibu. kenalkan dulu Ustadz, nama saya Miss Rina dari Majelis Taklim Hayata, Guru bahasa Inggris. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Woi tepuk tangan dong buat Miss Rina. Kalau Miss itu biasanya masih single. Iya Ibu. Ustadz Sam, tanya. Ustadz Syam ditembak duduk deh. Jangan maju-maju. Yang diminta Ustadz Syam jawab. Iya. Apakah salah kalau saya suka manja-manja dengan suami? Sedangkan suami saya malu kalau saya manja-manja dengan dia. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Manja-manjanya di wabarakatuh. tempat umum kali. Enggak lah. Enggak. Oh, itu aja Miss. Manja-manjanya mau digendong kali. Enggak. Ya makasih banyak, tepuk tangan dong buat Miss Siap. Rina. Gimana tuh? Usman, Istrinya pengen Maulana. manja-manja, suaminya maluan. Siap. Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata-nyata di hadapanmu. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut dan baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,
Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak selainnya daripadanya. Wallahu taala alam. Al-Qur'an surah An-Nisa daripada ayat 19 mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia itu ada kebaikannya, ada minusnya juga. Tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain ada yang satunya begini, satunya begini. Suami istri kadang tidak cocok, hal-hal sepele tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari yang lebih pengalaman. Karena kita memang diciptakan berpasangan bukan satu frekuensi, tentu berbeda. Bagaikan sendal, satu kanan satu kiri. Tidak ada orang pakai sendal dua-duanya kanan. Tidak ada orang pakai sendal dua-duanya kiri. Maka rumah tangga itu bagaikan tangan kanan dan tangan kiri. Kata Nabi SAW. Bagaimana tangan kanan dan tangan kiri? Tangan kiri ketika gatal dia tidak perlu menyuruh tangan kanan untuk menggaruknya. Tapi kanan harus segera menggaruk yang gatal tersebut. Dan dia tepat sasaran di mana dia menggaruknya. Kenapa? Karena begitulah daripada perasaan cinta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap insan. Lalu bagaimana tipsnya? Kalau suami malu, kalau suami merasa tidak enak, kalau suaminya manja, maka yang pertama lihat kondisi bu. Subhanallah, lagi ngumpul sama teman-temannya, lagi pasang wibawa, tiba-tiba ada istrinya manja-manja, malu lah laki-laki itu. Tiba-tiba dia pasang wibawa, suaminya datang, dia bermanja-manja karena suaminya ibu, bukan Nabi Muhammad SAW yang mungkin bisa memposisikan diri. Nabi Muhammad tidak pernah memamerkan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW kita ketahui keromantisan dan kemanjaannya Ibunda Aisyah adalah karena Ibunda Aisyah sendiri yang menceritakannya. Maka lihat kondisinya. Yang kedua bukan hanya tempatnya, tapi bagaimana keadaan daripada suami pada saat tersebut. Mungkin karena ada tekanan dari kantor, baru pulang kerja, dari pekerjaannya, dari usahanya. Tentu saja bukan kemanjaan ibu yang pertama yang dia inginkan, tapi perhatian ibu yang pertama. Wah, bikinin kopi dulu. Perhatian gitu dulu. Ya. Pijit-pijitin. Masya Allah. Papa capek ya. Masya Allah. Kasihan Papa. Iya. Iya. Halaman 20 tahun. Iya, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Wah ini dari tadi saya lihat di jamaah ya. Ada yang dari tadi konsen sama handphonenya aja. Saya nggak tahu nih video call sama siapa. Coba. Ibu lagi ngomong sama siapa Ibu? Coba ini Ibu pakai mic. Iya, coba. Iya. Assalamualaikum sayang. Yeah. Halo sayang. Aku titip anak-anak dulu ya. Aku mau syuting dulu sama Pak Ustadz Maulana. Bye sayang. I love you. Jawab dong. I love you too. Iya. Kenapa Ibu? Coba. Ibu lagi nelfon suaminya. Kenapa itu? Pakai sayang-sayang. Hebat banget. I love you. Habis sudah lama enggak balas. Ibu lo suaminya udah selesai pasti dipegang aja handphone di kuping. Taruh dulu handphone. Iya. Tapi kenapa Bapak ini yang girang banget ya? Bapak ini yang girang banget dari tadi. Beda pulau. Beda pulau. Kenapa Ibu? Suami saya sudah lama enggak balas WA saya. Oh gitu. Bilang ucap I love you. Oh, udah lama nggak jawab I love you. Jawabannya apa sih kalau I love you? I love you too. Oh. Dengerin, buat semuanya ada tips. Apa tuh? Buat suami yang jarang membalas I love you. Oh gitu, tipsnya gimana? Setelah yang satu. Oh, satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Twinda. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.